sang anak akhirnya tercengang bahwa apa yang dilakukan oleh papanya ternyata nggak sia-sia, Bapak Ibu. David Flood yang merasa bahwa pelayanannya tidak membuahkan hasil sama sekali, terus kemudian dia kecewa kepada Tuhan karena semua istri dan anak-anaknya harus mati, membuat dia akhirnya tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, ketika Sveaflat mendengarkan hal itu, dia akhirnya mencari papahnya dan kemudian membawa pendeta kulit hitam ini di depan papahnya. Papa tahu nggak siapa dia? Dia dulu adalah anak kecil yang suka menjual telur kepada papa. Sekarang dia menjadi Kristen, menjadi pendeta, dan seluruh daerah itu menjadi Kristen. Bapak Ibu, bukankah seringkali kita di dalam perjalanan hidup kita juga menemukan hal yang sama? Ya, ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Memang kesulitan yang kita hadapi tidak seperti yang dialami oleh David Flood di dalam masalah-masalah yang begitu pelik. Tetapi seringkali, bukankah kita merasa putus asa ketika kita menjalani hidup ini untuk taat kepada Tuhan dan kita menemukan hal-hal yang sulit terjadi di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah tertidur sehingga membiarkan ketaatan kita tidak memiliki hasil apapun. Allah hanya menghendaki supaya kita tetap taat di dalam kondisi yang mungkin buat kita tidak masuk akal. Tetapi justru di dalam ketaatan itulah Allah turut bekerja untuk menjadikan segala sesuatu menjadi indah. Memang bukan indah dalam pengertian kita, tetapi indah dalam pengertian Allah. Bagaimana mungkin seorang yang disalib, mati, itu indah di kacamata manusia? Tidak. Itu sangat memilukan hati, sangat menyakitkan, Bapak Ibu. Dan ketika kita mungkin melihat secara langsung, hati kita pasti langsung terkoyak-koyak dan sedih. Tetapi ketaatan itulah yang indah, yang membawa setiap kita manusia berdosa mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu, di antara kita hari-hari ini mungkin sedang menjalani sebuah kehidupan yang tidak baik-baik saja. Ada masalah mungkin di dalam kehidupan keluarga kita, atau ekonomi kita, atau pelajaran kita, studi kita bingung dan lain sebagainya. Allah hanya menghendaki supaya kita taat. Allah hanya menghendaki supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Untuk kita tetap percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu yang terbaik. Ketika kita taat melakukannya, itu yang terbaik. Artinya kita percaya bahwa yang dikerjakan Tuhan di dalam kondisi kehidupan kita itulah yang terbaik, Bapak Ibu. Tugas kita bukan mempertanyakan kenapa Tuhan hal ini terjadi di dalam hidup saya. Kenapa saya harus mengalami hal seperti ini, Tuhan? Bukan. Tugas kita adalah, Tuhan, kalau hal ini terjadi di dalam hidup saya, ajar aku untuk tetap percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan dalam hidupku adalah yang terbaik. Bapak Ibu, ketaatan inilah yang akan membawa kita kepada perkenanan Allah. Ketaatan inilah yang akan membawa kita makin dikasihi oleh Allah dan sesama kita. Karena kita tahu kita mampu bertahan di dalam setiap kondisi, meskipun itu berat, meskipun itu sulit, meskipun itu menyakitkan di dalam kehidupan kita. Dan itu telah dibayarkan lunas oleh Tuhan Yesus di dalam ketaatannya.
porsi kita hanya kecil saja. Tetapi porsi yang kecil itu mari kita lakukan dengan setia dan taat di hadapan Tuhan sampai Ia datang kembali dan berkata, "Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Engkau telah taat dan setia dalam perkara kecil. Mari masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Mari kita